Oke semuanya, selamat datang lagi di channel Bang Sam. Nike Revolution 5. Oke semuanya, ini jadi adalah Nike Revolution 5. Jadi sepatu ini sebenarnya nggak baru-baru amat, gue dapatin sekitar sebulan yang lalu lah. Kemudian gue pakai untuk trial selama 1 minggu. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian yang mau memilih atau membeli sepatu Nike Revolution 5 ini. Oke, kita mulai ya. Ini dia sepatunya. Kalau dari model cukup stylish ya, dia minimalis banget. Modelnya cukup cool, elegan. Oke, sepatu ini dihargai dengan harga lah sekitar 800.000 rupiah lah. Mungkin kalau sekarang bisa dapat lebih murah lagi. Dan bentuknya cukup minimalis, jadi kayak semua umur bisa pakai ini. Warnanya ada yang hitam abu-abu dan juga ada hitam dan putih ya, ciri khas warna Nike. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat bagian solnya dia agak bergelombang. Di bagian atasnya kayak sarang gitu, lapisan sarang cukup tipis. Kalau panjang tali sih menurut Bang Sam ini cukup aja ya. Cukup aja. Kenapa cukup aja? Ya kita bisa lihat ini cukup gampang. Oke, cukup aja panjang talinya kalau keadaan normal. Tapi kalau full lacing dia akan lebih pendek ya. Bang Sam merasa ini talinya akan kurang panjang. Kalau teman-teman bisa lihat kan di sini ada lubang-lubang, nanti diikat penuh di sini. Jadi untuk kaki yang model ramping dan juga lebar dia bisa, recommended banget. Nah, kelemahannya apa? Karena dia di atas ini lapisan tipis banget dari mesh yang kayak sarang gitu ya jahitannya. Dalam keadaan hujan, air akan gampang banget untuk masuk ke dalam. Jadi kelemahannya itu. Kelemahan yang kedua adalah di bagian heel counternya ya, cukup lemah. Dan juga dia agak lemah juga ya di bagian sampingnya untuk melindungi ankle kita. Kalau sepatu lari yang untuk jarak jauh biasanya dia agak tebal dan cukup rigid untuk menahan. Nah, kalau ini tidak. Bang Sam saranin ini dipakai lari untuk yang jarak 5-10 km saja. Lebih dari itu tidak recommended. Kalau mau dipakai treadmill masih oke. Kemudian untuk workout dalam ruangan gym atau fitness juga masih oke. Tapi dibawa lari untuk daerah medan yang cukup berat, Bang Sam nggak rekomendasi. Itu dia kelemahannya. Kemudian keunggulannya apa Bang Sam? Pertama, Bang Sam bilang harganya cukup rendah ya, terjangkau untuk sepatu kelas Nike seperti ini. Kemudian yang kedua adalah desainnya yang minimalis, cukup ringan sepatunya. Terus di bagian dalamnya solnya juga cukup empuk ya. Ada semacam sedikit bantal cushion ketika kita berlari. Ketiga adalah kalau dipakai buat lari 5 km, jogging, treadmill sama kelas workout, ini cukup oke. Mungkin sepatu ini Bang Sam nggak pakai buat olahraga ya. Kayaknya cocok dipakai buat traveling karena kita jalan cukup jauh dan juga misalnya kalau ada hujan basah dia cepat kering karena lapisan yang tipis tadi. Dan dari sisi penampilan juga nggak malu-maluin banget ya. Jadi kalau dipakai traveling cukup oke. Keuntungan dari upper layer yang tipis ini ketika kita berlari dalam keadaan hujan, maka setelah hujan dia akan cepat juga kering. Beda dengan sepatu-sepatu yang lainnya. Nah, harganya sendiri dibanderol sekitar 800.000, tapi tidak seperti sepatu harga segitu gitu. Bahkan bisa lebih, karena kita tahu kalau running shoes untuk Nike ini bisa di atas 1 juta ya. Jadi dari sisi harga menurut Bang Sam ini cukup murah. Terjangkau lah ya, untuk beberapa orang. Jadi itu dia kesimpulan dari Bang Sam tentang sepatu Nike Revolution 5 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau kalian nggak suka, silahkan dislike. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, kalau nggak percaya bisa lihat